Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobsan, santai ngobrolnya padat isinya. Nah, di kesempatan kali ini, episode kali ini kita kedatangan satu temen ngobrol lagi ya dari Yayasan Aceh Hijau, Bang Tar. Ya, Bang Ya, Tarmizi, gimana Bang ya? Kabarnya? ya, sehat, aman. Sebenarnya Bang Tar ini itu rekan kerja satu tim saya di program WOS. Namun kali ini kita bakal banyak bahas soal WOS itu sendiri apa, kemudian lebih spesifik soal ODF ya atau Ya, BABS buang air besar sembarangan. ya, Mungkin Bang Tar kesibukan belakangan ini ngapain aja kira-kira? Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu. Ngapain aja? ya. Kalau bicara kesibukan, Eh, tentu ya masih di seputaran Wash mm, eh, terkait dengan percepatan ODF. Apalagi iya. saat ini Aceh target di akhir 2024 100% Mm, ODF. iya. Kemudian juga di kesempatan lain juga melakukan promosi kesehatan, Mm, perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk sosialisasi manajemen kebersihan menstruasi di sekolah-sekolah dan di tempat-tempat umum yang kita lakukan sehari-hari. Itu aja sih. mm. Oh iya, saya lupa kenalin. Jadi Bang Tar ini, saya lupa nih saking 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 santainya seringnya ngobrol sama Hmm, Bang Tar jadi kadang suka gagal fokus gitu. Jadi Bang Tar ini, Bang Tar Mizi ini tuh salah satu staf di Yayasan Aceh Hijau yang memegang program PHBS ya Bang atau ya, salah satunya. MKM ya, Ya, Manajemen Kesehatan Menstruasi. Nanti bakal dijelaskan lebih jauh sama Bang Tar apa ya, itu MKM mungkin sekilas boleh ya Bang Tar. ya, Kemudian juga ODF ataupun PHBS dan juga atau buang air besar sembarangan. Nah, ya, Bang Tar kita coba masuk dulu nih terkait dengan WOSH itu sendiri. Boleh tolong ya. dijelaskan apa kepanjangan WOSH, kemudian sektor WOSH itu apa saja, kemudian bagian WOSH itu apa-apa saja. Boleh tolong dijelaskan Bang. Ya, oke. Nah, kalau berbicara mengenai WASH, sebenarnya ini sebuah singkatan Iya. yang kepanjangannya itu Water, Sanitation, and Hygiene. Oh. Kalau di Indonesianya itu ada air, sanitasi, dan kebersihan ya. Hmm, hmm. Nah, jadi eh, ini adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang dimana tiga sektor ini tadi saling membutuhkan antara satu sama lain Iya. untuk WOS ini bisa terlaksana di tengah-tengah masyarakat. Hmm. Misal kalau sarana sanitasinya itu bagus tapi airnya tidak ada, Hmm. maka ini tidak akan berfungsi, sama aja nol. Jadi Iya. tiga hal ini tadi termasuk perilaku, ada air, ada fasilitas sanitasi, perilaku manusianya mendukung sehingga WOS ini tadi bisa berjalan dengan lancar. Iya. Ya, Nah, oke. kira-kira program apa saja nih yang sudah dijalankan, baik itu mungkin Yayasan Aceh Hijau ataupun Mm, bermitra dengan pemerintah ataupun ya, lembaga-lembaga lainnya dalam isu WOS ini? Boleh ya. diceritakan, Bang Tar? Ya, kalau berbicara mengenai kegiatan yang sudah kita Mm-mm. lakukan, Yayasan Aceh Hijau melalui dukungan UNICEF, Iya. pendanaan dari UNICEF, sudah mulai masuk mengintervensi di Mm-mm. sektor SBS. Kalau yang Mm-mm. kita singkat itu SBS. Iya. Kalau yang bahasa Indonesianya yaitu stop buang air besar sembarangan. Hmm. Atau yang di bahasa Inggris juga mungkin sering juga Iya. bertemu dengan istilah ODF, Iya. Open Defecation Free. Free. Ya, jadi itu sama. Jadi cuman di bahasa yang berbeda saja. Ini yang sudah kita lakukan bahkan sejak tahun 2018. Hmm. Namun action dan kegiatan yang kita lakukan itu tentu berbeda. Iya. Di 2018 itu kita lakukan lebih condong kepada advokasi serta penguatan kapasitas dari Mm-mm. Pokja. Mm-mm. Waktu itu ada Pokja namanya AMPLS, AMPL. Apa air tuh? Apa tuh? minum, ya, air minum, penyehatan lingkungan dan sanitasi. Oh. Nah, kalau sekarang yang sudah bertransformasi Heeh. menjadi Pokja PKP. Hmm. Jadi itu kita lakukan penguatan dan advokasi untuk supaya isu sanitasi ini atau isu WOS, air, Iya. sanitasi dan kebersihan ini menjadi isu yang seksi di Aceh. Iya. Karena kalau bicara Aceh tentu isunya apalagi pasca konflik ini, Heeh. Aceh dengan dana otsusnya, sepertinya isu pembangunan yang bentuknya fisik ini lebih menarik daripada Betul. isu WOS tadi. Betul, Jadi betul, betul. ini perlu kita dorong dalam bentuk advokasi-advokasi. Kemudian di tahun 2019 Iya. melalui pendanaan yang sama,
Bahkan kita memfasilitasi Pokja AMPLS ini untuk melakukan semacam studi banding itu di NTB. Di NTB, di mana waktu itu NTB itu mengalami peningkatan signifikan nih dari sektor stok buang air besar sembarangan. Ya. Termasuk yang menjadi capaian kita juga dengan melibatkan Baitul Mal Aceh ikut terlibat melalui pendanaan Ziswafnya dalam mendorong peningkatan akses sanitasi di Aceh. Dan berangkat di 2020 kita masih melakukan hal yang sama, dan sampai dengan 2024 ini kita sudah turun sampai ke level melibatkan seluruh stakeholder dari provinsi, bahkan dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, menyusun strategi dengan konsep cluster, mengumpulkan beberapa kabupaten kota untuk dapat berkumpul di satu forum, di mana nanti akan dilakukan semacam advokasi serta komitmen bersama nih. Nah, komitmen bersama. Siapa saja yang dilibatkan di situ, Bang? Nah, jadi yang dilibatkan dari pemerintah pusat ada Kemenkes dan Kemendagri. Dari provinsi juga Pokja PKP ini tadi dengan dicampioni oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh. Jadi berkumpul dengan unsur-unsur dinas teknis lain yang berada dalam Pokja PKP dan serta Pokja PKP di kabupaten kota. Jadi yang terundang dalam klaster dan nanti juga dilibatkan puskesmas serta kepala camat atau camat di masing-masing kecamatan ini untuk melakukan komitmen bersama, karena capaian yang ditargetkan ini adalah kan desa. Karena ketika desa sudah stop buang air besar sembarangan, nanti naik level ke kecamatan, serta nanti kabupaten kotanya mencapai angka 100% desa SBS dan ditetapkan sebagai kabupaten atau kota yang 100% stop buang air besar sembarangan. Kalau yang di Aceh saat ini masih hanya beberapa saja yang baru ODF atau SBS. Dan itu kayaknya bisa terjadi karena apa, Bang? Misalnya apakah karena memang kondisi lingkungannya yang tidak mendukung SBS ini terpenuhi atau gimana? Ya, kalau berbicara mengenai kenapa SBS di Aceh ini masih tinggi, bahkan capaian provinsi di angka per tanggal 19 kemarin itu masih di bawah 50%. Artinya masih sangat dominan, lebih dari setengah desa di Provinsi Aceh itu masih belum 100% aman dan terhindar dari praktek buang air besar sembarangan. Ini tidak lepas dari beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama tentu saja faktor lingkungan. Faktor lingkungan di mana kita ketahui kalau di Aceh ini kan banyak desa-desa yang dialiri oleh aliran air sungai. Sehingga ada muncul tradisi seperti misal mandi itu masih menggunakan air sungai dan langsung di sungainya. Kemudian juga termasuk buang air besar. Bahkan Jadi sebagian ada yang masih mengonsumsi kan untuk air. Dan menggunakan air sungai sebagai sumber air minum. Jadi prakteknya biasanya buang air besar dulu, nanti langsung mandi dan jadi memang kompleksitas aktivitas fokusnya memang di sungai. Nah, ini yang masih sulit berubah ketika memang akses sungai itu masih dekat dari pemukiman warga. Kemudian ada juga yang dari perilaku. Nah, ini yang sulit berubah karena faktor nyaman. Budaya nyaman karena sudah nyaman, sudah dilakukan. Dan satu lagi, selain pelaku, tetapi ada juga faktor pendukung lain, perilaku pendukung lain, misal seperti saya katakanlah misalnya melakukan praktek buang air besar sembarangan di sekitar lingkungan, tetapi warga di lingkungan sekitar cuek dan tidak memberikan semacam kayak sanksi sosial atau yang dapat mengunggah rasa malu orang yang melakukan tersebut. Jadi kondisi seperti ini semakin diperparah dan nyaman karena ini udah saling mengerti yang kalau kita lihat memang praktek ini sangat tidak benar. Dan kalau bicara mengenai faktor ekonomi tentu ada juga yang memang masyarakat kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan, yang masih sulit untuk memenuhi akses jamban atau sanitasi.
Nah, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa masih tingginya akses buang air besar sembarangan di Aceh. Nah, Bang Tar, mungkin kita coba mundur sedikit ya Baik. terkait dengan kondisi SBS ataupun ODF di Aceh. Boleh coba tolong gambarkan spesifik gimana sih keadaan ODF ataupun SBS kita, stop buang air besar kita sembarangan kita di Aceh ini? Boleh tolong gambarkan. Oke, baik. Tiap-tiap daerah mungkin bisa diberikan gambaran atau mungkin Hmm. beberapa daerah saja yang cukup mewakili. Ya, kalau berbicara mengenai gambaran atau kondisi saat ini, Mm-mm. eh, memang di kabupaten kota yang masih menjadi tantangan ini kondisinya memang beragam, Mm-mm. ya, beragam karena mengingat eh, kebiasaan yang sering dilakukan oleh Iya. warga itu yang Heeh. pertama. Kemudian juga aktivitas masyarakat kita kan masih banyak berada di sektor pertanian. Iya. Itu Nah. juga salah satu ini karena kalau yang di perkantoran otomatis Mm-mm. akses sanitasinya langsung tersedia di kantor ya. Betul, betul. Tapi kalau berbicara mengenai masyarakat yang aktivitasnya di luar, Mm-mm. otomatis kalau ke sawah nggak mungkin dong di sawah ada jamban yang tersedia layak Iya. atau apalagi aman. Mm-mm. Sehingga ya opsi-opsinya kalau yang di sawah ini manfaatkan aliran air irigasi Mm-mm. atau tempat-tempat tertutup lainnya di Iya. semak-semak. Nah, ini yang salah satu perilaku yang kita lihat. Kemudian juga yang ya balik lagi tadi karena akses air yang dekat dengan rumah sehingga yang juga mandinya masih menggunakan air itu Mm-mm. sehingga ya sebelum mandi orang otomatis melakukan praktek BABS itu ini ya kebiasaan sehari-hari sih Kebiasaan sebenarnya. sehari-hari. Berapa sih tadi angka capaian SBS kita di Aceh kalau boleh tahu, Ya, Bang? Mas, terakhir kemarin yang kami akses itu sekitar 49%. 49%. 49%. Ya. Ada di angka 49% dan Target kita, eh, target kita? target kita tentunya kita bersama dengan pemerintah Aceh targetnya 100%. Oh, oke. Dan dalam rangka mencapai 50% lebih sisa yang belum Heeh. tercapai ini sudah dilakukan juga berbagai upaya termasuk tadi seperti komitmen bersama yang sudah Heeh. dilakukan. Kemudian juga eh, melanjuti dari komitmen bersama tersebut yang ditandatangani yang pertama di 2023 yang lalu itu oleh Bupati dan Wali Kota. Mhm. Kemudian di 2024 ini dilanjutkan oleh camat serta kepala puskesmas yang Mhm. mewakili. Nah, ini kembali kita follow up untuk Iya. nanti juga ada satu pemahaman Iya. karena apa namanya kegiatan ini menjadi target daripada pemerintah Aceh, jadi terus dilakukan dan angka ini sepertinya akan naik Iya. dengan signifikan kalau Mhm. melihat beberapa pertemuan yang sudah dilakukan, yang memang kepala daerah seperti Bupati, PJ Bupati dan PJ Wali Kotanya sangat komitmen Iya. untuk capaian ini. Ya, jadi teman-teman sebenarnya masih banyak ya PR kita di Suwosh yang masih belum kita selesaikan, terutama di buang air besar sembarangan ini ya Pak Tar. Karena kan Iya, kita udah 79 tahun ya kita merdeka, kita iya, masih masih bergelut dengan benar. isu-isu buang air Ya. besar sembarangan. Sedangkan di negara lain mereka udah mikirkan bagaimana terbang ke bulan gitu. Iya, Bahkan benar. udah terbang ke bulan kan? Ya, orang sudah Eh, berpikir lebih lebih maju. maju, Ya, ya. karena secara kesehatan memang Mm-mm. bukan tidak ada alasan Ya, kenapa stop buang air besar sembarangan ini mm, harus nol, ya. ya, harus nol yang buang air Mm-mm. besar sembarangan karena dari aspek kesehatan sangat Mm-mm. berkontribusi dalam beberapa apa namanya faktor kesehatan masyarakat. Salah satunya Mm-mm. itu stunting. Iya. Serta yang paling yang paling mengejutkan di tahun beberapa ini tahun lalu kalau saya tidak Mm. salah itu di Aceh ada kasus polio ya. Polio Polio. yang itu juga salah satu faktor yang menyebabkannya itu karena praktek buang air besar sembarangan yang Itu KLB ya, kejadian luar biasa dulu ya ya polio. Iya, iya. kejadian luar biasa dan itu terjadi di salah satu kabupaten di Aceh Heeh. dan ini seharusnya menjadi kayak bahan refleksi untuk kita semua Mm-mm. bahwasanya penting untuk memastikan praktek buang air besar kita itu tidak sembarangan. Nah, Hmm. itu. Oke. Nah, Bang Tar, dari semua upaya-upaya
yang sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian SBS di Aceh, kira-kira ada tantangannya nggak? Tantangannya mungkin bisa dikaitkan dengan apa? Salah satunya penyebabnya karena juga masyarakatnya atau Ya. apa? Kan boleh disebutkan apa saja sih tantangan dalam capaian SBS ini sendiri di Aceh? Ya, tentu kalau berbicara tantangan, semua Mm-mm. kegiatan punya tantangan. Iya. Spesifik terkait dengan stop buang air besar sembarangan ini, eh, tantangan yang terbesar di Aceh kalau yang kami lihat ini lebih kepada perilaku, di mana Mm-mm. eh, buang air besar sembarangan ini dianggap tidak berbahaya karena dampaknya tidak secara langsung ya, Iya. tidak secara langsung dan eh, perlu pendekatan-pendekatan yang masif kita lakukan supaya pemahaman ini bisa tersampaikan secara utuh. Karena di kebanyakan lokasi itu yang kita dapatkan masyarakat ketika teredukasi karena memang eh, misal kayak dampaknya nanti stunting, Mm-mm. kemudian polio itu tidak Iya. hal yang langsung terjadi ketika Mm-mm. buang air besar Iya. sembarangan itu dilakukan, tapi ini dampak yang akan terjadi ke depannya. Iya. Iya. Sehingga apa namanya rasa kekhawatiran masyarakat itu Mm-mm. tidak terbangun secara Betul. menyeluruh. Mm-mm. Apalagi kalau bicara memang mereka tidak punya akses sama sekali. Betul. Tentu Akses saja ini nanti fasilitasnya. sudah berbicara tentang ekonomi. Betul. Karena untuk jamban sehat walaupun biaya yang tidak besar tapi juga untuk masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah Betul. ini menjadi perhatian khusus juga. Namun kalau kita lihat dari aspek ekonomi, sebenarnya pemerintah kabupaten kota itu punya peluang yang besar. Iya. Karena selain dari dana hibah dari nasional pusat, Mm. juga di kita dengan Baitul Mal, Iya. baik itu yang provinsi maupun Baitul Mal kabupaten kota, ini untuk yang kasus tadi masyarakat miskin Iya. itu bisa dibantu melalui dana Ziswap. Oh. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara masalah apa namanya, oh ini ekonominya rendah Iya. atau ini nanti agak sulit karena untuk sehari-hari saja masih sulit, apalagi untuk bangun jamban sehat. Nah, Mm. ini makanya di sini dituntut kolaborasi nih Betul. antas Kolaborasi. lintas stakeholder. Bahkan di beberapa daerah di Aceh yang punya perusahaan besar-besar ya. Mm-mm. Nah, perusahaan besar kita tahu kekayaan alam kita cukup. Nah, ini juga bisa nanti kerjasama dengan perusahaan untuk penggunaan Iya. dana CSR. Mm. Nah, ini juga banyak sebenarnya sumber-sumber Iya. pendanaan yang dimana nanti ini dialokasikan minimal di daerah Iya. lingkungan perusahaan saja dulu, yang nantinya dapat mendorong capaian stop buang air Iya. besar sembarangan ini. Dan sebenarnya peluang itu banyak ya Bang Tar. Banyak, Banyak banyak sekali. peluang. Tinggal mungkin ada sosok yang harus bergerak di sana dan mungkin itu Ya, Yayasan Aceh Hijau dan beberapa teman-teman lain lembaga ya. baik itu pemerintah ataupun lembaga-lembaga lainnya. Nah, Bang Tar terkait dengan dampak yang sudah terjadi ya, dari SBS ini sendiri, ini mungkin belum pertanyaan terakhir tapi akan mendekati terakhir. Kira-kira eh, apa kontribusi yang bisa diberikan oleh individu Ya, terutama mungkin masyarakat terhadap percepatan ODF ini sendiri. ya, baik. Sebenarnya sangat besar, bahkan kontribusi selain dari pemerintah selaku apa namanya champion dari kegiatan Iya. SBS ini, eh, masyarakat ini menjadi salah satu poin kunci Iya. karena yang diintervensi oleh pemerintah ini juga di level masyarakat. Oh, iya. Karena ketika ada satu saja keluarga Mm-mm. yang masih melakukan praktek Buang buang air air besar secara terbuka nih, Iya. maka satu desa tersebut belum bisa dikategorikan desa ODF Betul. atau desa SBS. Maka daripada itu butuh kontribusi dari masyarakat lah yang pertama kesadaran nih, Kesadaran. bahwasanya ini adalah untuk kebutuhan diri mereka sendiri terutama. Kemudian yang kedua untuk lingkungan, tentunya Iya. untuk lingkungan mereka agar terhindar dari hal-hal ya seperti tadi angka stunting ketika sudah SBS pasti otomatis turun. Betul. Kemudian terhindar dari ancaman polio dan sebagainya. Dan juga selain untuk diri mereka sendiri, mereka juga harus berkontribusi ya masyarakat, seperti misal nanti mengingatkan, bahkan Iya. nanti kita menjadi semacam champion untuk
keluarga-keluarga yang belum SBS ini bisa muncul rasa malunya Iya. ketika diketahui masih melakukan praktek buang air besar sembarangan. Iya. Dan ini hal-hal simple yang bisa dilakukan yang nanti akan berdampak sangat signifikan. Iya. Karena kita dengan mayoritas umat Islam Betul, betul. bersuci ini menjadi salah satu poin utama dalam kesempurnaan ibadah kita. Betul. Bagaimana mau beribadah kalau Iya. mungkin masih ya mohon maaf di lingkungan kita masih najis, najisnya masih terkontaminasi di lingkungan-lingkungan lain yang nanti dapat mengganggu kesempurnaan daripada ibadah itu sendiri. Mungkin ya itu. Iya. Mungkin selain dari rasa apa tadi rasa malu juga harus kita munculkan tuh rasa jijik pastinya. Ya, Rasa jijik benar. itu harus dimunculkan supaya ya pastinya nanti masyarakat juga paham bahwa yang kayak gitu tuh kotor udah nggak boleh lagi Ya. sekarang ya model-model kayak Ya gitu. benar, dan itu championnya nanti tetap di puskesmas sebenarnya Ah, untuk ya. melakukan pemicuan-pemicuan STBM ujung di mana tombaknya di nanti sana ya. dapat memberikan gambaran bahwasanya itu sebenarnya hal yang kotor, Iya. menjijikkan dan baik langsung dan tidak langsung yang akan berdampak terhadap masing-masing orang bahkan berdampak terhadap orang lain ya. Iya. Dan terakhir Bang Tar nih, terakhir, Oke. pertanyaan terakhir. Ya. Bukan pertanyaan sih lebih tepatnya. Kira-kira apa yang mau Bang Tar sampaikan kepada penonton semua, kepada teman-teman semua, harapan yang inginnya Bang Tar dan juga Yayasan Aceh Hijau dalam hal ini menjadi bagian daripada maksudnya bagian daripada pion untuk menyukseskan capaian buang air besar sembarangan di Aceh. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement juga. Ya, mungkin kepada rekan-rekan sekalian yang berada di rumah dan di luar sana, berbicara mengenai angka kesehatan masyarakat tentu saja bukan hanya berbicara tentang pelayanan kesehatan. Tetapi awal yang lebih dari sebelum kita mendapatkan pelayanan kesehatan tentu terkait dengan pola perilaku kita sehari-hari. Buang air besar sembarangan tentu saja merupakan praktek yang tidak benar dan tidak baik, dan itu sudah disepakati bukan hanya di daerah kita tapi di daerah lain bahkan global, dan ini menjadi salah satu pilar ya dalam SDGs, Sustainable Development Goals atau rencana pembangunan berkelanjutan yang juga diratifikasi oleh negara kita dan harus kita laksanakan. Angka kesehatan dari perilaku kita ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, terutama bagi anak-anak, kualitas pendidikan. Anak-anak yang sehat tentu akan dapat mengakses layanan pendidikan secara penuh, dan tentunya akan nanti berdampak pada meningkatnya angka sumber daya manusia di daerah kita, terutama di Provinsi Aceh. Jadi mohon dukungan untuk semua pihak agar dapat sama-sama kita mendorong program capaian stop buang air besar sembarangan di Provinsi Aceh 2024 ini 100%. Nah, itu dia teman-teman closing statement dari Bang Tar. Sebenarnya masih banyak nih isu-isu lain yang harusnya kita bahas di Isu Was, mungkin di episode-episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda ya, yang profesional di bidangnya. Sekali lagi makasih Bang Tar sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol santai kita hari ini. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman di episode selanjutnya pastinya dengan tema-tema yang menarik. Ya, kalau untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan kita Yayasan Aceh Hijau bisa dilihat di website yayasanacehhijau.com, kemudian juga di Instagram kita acehhijau.id, dan di sana terdapat banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan Yayasan Aceh Hijau, dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi tersebut. Nah, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.